Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Rasulullah SAW bersabda, "Ia menjelang pagi, dua malaikat turun, yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakan kerusakan bagi harta yang ditahannya.' Yang keempat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir di pagi hari. Dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
Kiai Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsar. Nomor 7, dimudahkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil tersebut adalah orang yang malas bangun pagi, maka seperti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapatkan rezeki yang luar biasa jika bangun pagi lalu melakukan salat sunnah sebelum salat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. 2 rakaat salat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan kehendaknya. Kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di air malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surat At-Taha ayat 130. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Al-Qaf ayat 39. Yang ke-12, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya hingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang.
dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari. Lakukanlah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu, pengetahuan dan wawasan keislaman bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.